Halo, pada bagian kedua dari pertemuan pertama ini, kita akan memperdalam lagi mengenai organisasi pemerintahan. Apa saja organisasi pemerintahan dan apa dampaknya pada standar akuntansi yang dianut oleh organisasi pemerintahan itu. Nah, kita lihat slide-slide berikut ini. Ini adalah pemerintahan ya, sebagai contoh ini ya, dari gambar ini adalah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah itu ada macam-macam. Satu pemerintah pusat Indonesia yang dipimpin oleh presiden. Kemudian pemerintah provinsi, contohnya Jawa Timur, dipimpin oleh gubernur, ini hijau ini adalah Jawa Timur. Kemudian pemerintah kabupaten atau kota, dipimpin oleh bupati atau wali kota. Lihat, yang berwarna merah kecil-kecil ini adalah kota. Jadi kota itu biasanya kecil. Ada lagi satu yaitu pemerintahan desa. Desa itu yang terkecil. Desa hanya ada di kabupaten ya, tidak di kota. Kalau kota namanya kelurahan. Apa yang membedakan? Kalau desa itu kepala desa dipilih dengan cara pemilihan kepala desa. Kalau lurah ditunjuk oleh wali kota. Pusat, provinsi, dan kabupaten kota maupun desa semuanya mekanisme pemilihan pimpinan dengan cara pemilihan umum. Ya, nah ini adalah pemerintah. Ini pemerintahan Indonesia itu seperti itu. Karena semua mempunyai pimpinan yang legitimate, maka harus dibuat pembagian wewenang supaya tidak tumpang tindih. Ada pembagian wewenang antara pusat, provinsi, kabupaten kota maupun desa. Kita lihat, sejak tahun 98 ada reformasi. Dulu pemerintahan itu sentralistik, semuanya diurusi oleh presiden. Kabupaten, bupati, wali kota maupun provinsi itu menjalankan tugas dari atasan, dari presiden. Sekarang enggak. Semuanya menjadi urusan daerah. Maksud saya kabupaten kota ya, maupun provinsi sedikit. Di semua urusan apa saja RT RW itu maksudnya adalah rencana tata ruang wilayah, pendidikan, kesehatan, koperasi, apa saja perdagangan. Tapi yang harus diurus oleh pemerintah pusat itu ini. 6 ini tidak bisa. Ini menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi itu perundang-undangan, moneter atau fiskal, dan agama. Itu menjadi urusan wajib mutlak pemerintah pusat. Dengan yang lain, pendidikan itu urusannya pemerintah daerah. Ya, tentunya itu juga ada pembagian keuangannya. Ya, ada pembagian keuangannya. Nah, ini ada sistemnya ini. Model jenis pembagian urusan itu ada 3. 1, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan. Desentralisasi itu pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk ngurus pemerintahan. Urusannya sendiri, silahkan pakai uangmu sendiri, kalau kurang nanti saya beri. Itu desentralisasi. Kemudian dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu penyerahan wewenang pusat kepada gubernur untuk menjalankan tugas sebagai wakil dari pemerintah pusat. Duitnya dari APBN. Kalau yang tadi duitnya dari APBD. Dengan tugas bantuan itu adalah pusat menugaskan kepada gubernur atau kabupaten, bupati, wali kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan APBN. Contohnya sekarang masalah COVID. Masalah COVID ya, ada tugas bantuan, ada tugas dekonsentrasi. Karena daerah-daerah itu tidak siap dengan dana dan tidak siap dengan sumber daya, tidak siap dengan lab, pada tahap awal Indonesia kena COVID tahun 2020, pembangunan lab itu merupakan tugas bantuan dari pusat ke daerah. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut mengenai 3 hal itu, kita tinjau dulu mengenai keuangan negara ya. Ini pembagian uang negara. Uang negara itu ada di mana? Uang negara itu ada 2. 1 diurus oleh pemerintah. 2 dipisahkan pengurusannya. Jadi ini yang ngurus tidak pemerintah. Kalau yang diurus oleh pemerintah, kekayaan negara yang diurus oleh pemerintah, itu semua ada di APBN. Kalau daerah ya APBD. Ini APBD. Nah, antara APBN dan APBD ada hubungan namanya perimbangan keuangan pusat daerah. Maksudnya begini, pusat itu memberi uang kepada daerah. Ya, pusat memberi uang kepada daerah, tapi daerah juga cari uang sendiri. Nah, desentralisasi, dekonsentrasi tugas bantuan itu seperti itu.
pusat memberi uang kepada daerah. Daerah dalam hal bagi hasil itu juga menyetor ke pusat. Nah, ada kekayaan yang tidak diurus langsung oleh pemerintah, yaitu kekayaan yang dipisahkan. Contoh, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, itu namanya BUMN. Itu milik negara, tapi dipisah. Dia tidak diurus langsung oleh negara, tetapi ada badan hukum, namanya Badan Hukum BUMN. Ya, nah, pemerintah, jadi ini garis ini artinya pemerintah pusat lewat APBN setor uang ke BUMN. Bisa nggak? Bisa. Namanya penyertaan modal. Nah, ya, jadi PT Kereta Api diberi modal oleh pemerintah pusat supaya bikin kereta api yang baik. Itu bisa. Nah, demikian pula di daerah ada APBD diberikan kepada BUMD. Pemerintah memberi setoran penyetoran modal, menambah setoran modal kepada perusahaan daerah air minum, itu bisa. Tetapi sebaliknya, ini ke sini juga bisa. Kalau Garuda itu menghasilkan keuntungan, maka dia juga harus menyetor kepada APBN berapa persen. Karena dia kan pemilik gitu. Jadi keuangan negara ya. Jadi keuangan negara itu ada yang diurus sendiri dan ada yang dipisahkan. Anda lihat begini. Anda lihat ya antara BUMD dan BUMN tidak ada kaitan. Ya, karena itu terpisah. Nah, yang namanya standar akuntansi pemerintah itu hanya digunakan untuk yang di sini. Untuk kekayaan negara yang diurus oleh pemerintah. Sedangkan untuk BUMN, BUMD itu tidak SAP dasarnya, tetapi dasarnya bisa SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, itu jelas ya, bagaimana SAK dan SAP bisa digunakan oleh organisasi pemerintah dengan catatan ada BUMN, ada pemerintahan. Yang kita bicarakan di sektor publik itu adalah ini. Kita tidak membicarakan BUMN, BUMD, tapi membicarakan ini di APBN, APBD. Oke, sekarang akan kita kembali. Kita masuk ke APBN, APBD. Tadi ada panah, ya, panah ini ya. Nah, ini perimbangan keuangan pusat daerah. Itu alurnya seperti ini. Di sini APBN, ini pusat, ini daerah. Daerah punya APBD. Pusat itu ada anggaran pendapatan belanja negara. Kita akan ngomong belanjanya. Pemerintah pusat itu ada dua macam belanja, yaitu belanja untuk dirinya sendiri, belanja pemerintah pusat untuk urusannya dia, dan dia belanja untuk daerah. Jadi dia, pemerintah pusat itu memberi uang kepada daerah supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan wewenangnya. Lihat dana perimbangan otonomi, dana penyesuaian. Jadi belanja untuk daerah itu pemerintah ngasih duit, kemudian diserahkan kepada daerah. Di daerah namanya dana desentralisasi, hibah, dana darurat. Ini terserah penggunaannya, terserah oleh daerah. Pemerintah pusat tidak mendikte, asal sesuai dengan perundang-undangan. Itu saja. Nah, ini sekarang pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada belanja pusat itu ada dua. Belanja pusat untuk pusat, di pusat. Misalnya ya belanja alat tulis kantor untuk kepentingan pusat. Ada belanja pusat untuk daerah. Belanja pusat untuk daerah itu misalnya saja contoh, untuk membangun lab untuk menganalisis COVID. Nah, itu belanjanya pemerintah pusat, tetapi di daerah, misalnya di Jawa Timur, diberikan belanja pusat di daerah. Nanti bisa diurus langsung oleh perwakilan pusat di daerah atau diperbantukan melalui gubernur atau wali kota kabupaten. Biasanya melalui gubernur, nanti gubernur ke kabupaten kota. Ya, belanja pusat di pusat, belanja pusat di daerah itu untuk urusan pemerintah pusat sendiri ditangani oleh kanwil di daerah. Kemudian kalau urusan di luar 6 urusan mutlak itu langsung dikerjakan oleh pemerintah daerah. Tapi dananya dari pusat dan pengawasan pertanggungjawabannya kepada pusat. Ini alur uangnya. Nah, sekarang struktur pemerintah. Anda lihat sekarang ya. Kalau kita ngomong mengenai akuntansi di pemerintah daerah, katakanlah Surabaya, Surabaya punya struktur begini. Ada inspektorat, sekda, sekwan, sekretaris dewan, sekretaris daerah, ya. Ada badan.
ada dinas, ada kecamatan, semua harus membuat laporan keuangan, nanti dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya. Nah, jadi Anda bayangkan, dinas saja ada 22, badan ada 4, kecamatan ada berapa? Inspektorat 1. Ini semua harus membuat laporan keuangan dan nanti akan dijadikan satu di dalam laporan pemerintah Kota Surabaya. Jadi akuntansi pemerintah itu tidak mudah. Nanti dari kota-kota, provinsi, dan badan-badan disatukan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu sekilas, semoga bisa sedikit memperjelas, tapi Anda tetap harus membaca modul supaya lebih jelas lagi untuk pertemuan pertama ini. Selamat belajar.